Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng ayo la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kehadapan para guru, para orang tua kita sekalian yang semuanya kita muliakan, mari kita minta kepada Allah, orang tua kita, guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, dalam sehat afiat, dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk membahagiakannya, amin. Orang tua kita, guru kita yang sudah wafat, kita minta bersama kepada Allah, mudah-mudahan saat ini di kuburnya sedang Allah gembirakan semuanya dengan berbagai kenikmatan dalam taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pimpinan Majelis Zikir Ziyadatul Khair yang menjadi pelantara Al-Fakir bisa silaturahim di tempat ini, guru kita bersama Ustaz Junal Habib Haji Saiful Akmal, sekeluarga yang semuanya kita muliakan, kita doain beliau mudah-mudahan terus bergerak manfaat buat umat, amin ya rabbal. Orang tua kita, orang tua saya Ayahanda Haji Abdul Mannan, orang tua kami Umi Hajjah Ja'ani, kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Juga guru-guru kita alhamdulillah bisa hadir yang sudah ada di tengah kita. Ada guru kita bersama ya Gurunda Kiai Haji Abdul Qahar Aziz, ada Gurunda Ustadz Haji Zainal Abidin, Ustadz Nijar Salim, Ustadz Amir Mahmud, Ustadz Haji Ahmad Fauzi, Ustadz Aceh Putwali, kemudian Bapak Samiat, dan semuanya semuanya ya, semuanya jamaah maulid, terutama para panitia maulid Majelis Ziyadatul Khair yang sekaligus milad yang ke-7, kita minta bareng kepada Allah, yuk mudah-mudahan sebelum bubar kita dari tempat ini segala dosa kita semuanya dimaafkan, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajat butuh kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Akidah kita dan anak-anak kita dijaga sampai bisa kita bawa wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya cerita sama Kiai Kohar, sama Ustadz Zainal Abidin, saya senang melihat Ustadz Haji Akmal, beliau mengadakan apa talim rutin ya guru ya. Ini malam apa rutinnya? Malam Sabtu keliling anak-anak muda. Ya Allah Bu, anak-anak muda kalau ngaji berat, jangankan yang muda, yang tua juga kalau ngaji mah nggak gampang, bener nggak? Yang tua aja, yang tua, yang kudunya banyak di majelis taklim, disuruh ngaji, nggak gampang, bener nggak? Nggak boleh lama dikit, lama aja, remian, begitu, betul nggak? Asal lama dikit, udah lonjor salah, sendiran salah. Coba kalau ngaji mah, bener nggak? Nggak betah lama, beda menonton bola. Betah lama, bener. Jam 12 main bola, jam 9 udah siap-siap kita nungguin. Tapi ngaji, jangankan yang muda-muda gini, yang tua juga kagak gampang, betul gak?
Makanya saya salut kalau di mana di situ ada pengajian rutin, isinya banyak anak-anak muda. Setan enak pisan kalau bocah muda pada ngaji. Serius. Setan tuh pengennya anak muda tuh pengennya nggak ngaji, pada main, apalagi malam minggu anak muda suruh ngaji, ya berat, bener gak? Lah teman-temannya seumur ini lagi pada ngetrek sama ceweknya, dia megang rebana coba. Lah berat ini, bener gak? Apa lu kagak punya pacar kali? Agak ada, pegangin dia rebana, anggapnya pacar. Wah, gak ada anak muda ngaji, gagah. Kenapa? Setan pengennya anak muda kagak ngaji, karena anak muda yang pada ngaji itu agama ke depan bakal kokoh, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya yang digodain anak muda, bukan anak tua, bukan orang tua. Anak muda setan godain supaya kagak ada di majlis, supaya pada mabok, pada sempoyongan tuh. Pengennya tuh setan begitu, Bu. Kalau orang tua udah kagak digodain lagi, kenapa? Kata setan nyapain doang. Dia mah kagak digodain gua, udah pada sempoyongan. Kan begitu, Bapak Ibu rahmati Allah. Subhanallah. Oh, Masya Allah. Dan Ibu, mohon maaf Bapak sekalian, tolong saya pesan kalau nyari mantu cari anak-anak marawis, anak-anak majlis taklim. Amin. Ya Rabbal. Ibu kalau punya mantu anak-anak marawis, anak-anak hadroh, saya yakin anak ibu kejamin kagak ada yang berani godain. Coba berani godain, jangankan muka orang, rebana penyok. Tapi Allah subhanahu, apalagi muka orang. Baik yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo semangat, tadi guru kita ngajarkan, wasilah guru kita tadi, guru kita ngajarkan supaya semangat ngaji, termasuk diantaranya semangat ngaji bahasa Arab ya. Guru kita Ustaz Kang Akmal tuh luar biasa cakap bahasa Arabnya. Mudah-mudahan antum semuanya pada bisa semuanya ya. Penting, sebab kalau nggak bahasa Arab bisa kan nanti kita di kuburan pakai bahasa Arab, bener nggak? Betul nggak? Nanti bahasa ahli surga pakai bahasa Arab juga. Ustaz Akmal ada orang Citayam nggak ngerti bahasa Arab pisan, tahu-tahu berangkat umroh, nggak menasik pisan, ngerti manasik kagak, bahasa Arab kagak ngerti pisan. Dia bawa duit nawar baju, tahu sendiri orang kampung rese banget, ya kan? Biasa ngopi liong 3.000, ngopi liong di bandara 10.000 marah-marah. Jangan tipu begitu katanya, nggak ngelihat tempatnya di mana dia. Bapak Ibu, begitu nyampe di Mekah, beli baju resenya luar biasa, kampung kan? Tuan, ini baju berapa duit? 300 real. Bingung dia, nggak ngerti real. 300 real, nawar emang kampung kan? Pego. Kata orang Arab pego apaan? 300 real. Pego, kalau pego sih mau nih. Bingung orang nerjemahin orang Arab. Karena kesel orang Arab, ya kamu ada kesel. Dibilangin tuh orang kampung, bahlul ente. Karena dia kagak paham bahasa Arab, dikirim bahlul apa, dia nanya, Tuan, bahlul apaan? Karena tuan apanya yang dagang takut sewot, dibilang bahlul, akhirnya dia bohongin. Bahlul itu ente ganteng. Oh, kalau bahlul ganteng tuan, saya bahlul. Iya, kalau saya bahlul apalagi tuan lebih bahlul begitu. Orang Arab lebih ganteng katanya lebih bahlul. Subhanallah. Ya penting bener tadi guru kita ya, penting bahasa Arab. Sebab faktanya banyak guru, ada orang nyuruh selawat, dia nyuruh lagi itu banyak. Mau balik nyuruh selawat, sallu ala Nabi Muhammad, kan begitu. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Jamaahnya jawab, sallu alaih. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Ini jadi selawat pisan berarti ya. Yang ceramahnya nyuruh selawat, jamaahnya nyuruh selawat. Ya Allah, ayo. Malah saya senang betul ya anak-anak muda pada ngaji. Allah, mukanya muka penuh tekanan kan. Emang kagak jarang jajan rumahnya ini ya. Masya Allah, kayaknya mah ngaji muter-muter doang gratis loh untuk ngaji ya. Masya Allah, yang penting mah di pengajian ini kalau anak-anak mudanya pada ngaji, insya Allah ke depan agama akan tetap berkembang dan bagus. Amin ya Rabbal. Ayo dengan maulid
kita wajib, terutama anak-anak muda, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengecewakan Rasul kita. Rasul kita itu sudah luar biasa berjuang, mengangkat manusia, angkat derajatnya, menyelamatkan umat manusia minal zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini udah tinggal enak doang, makanya kita jangan sampai mengecewakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 yang saya sorot, paling tidak kita, terutama nih anak-anak, teman-teman muda nih ya, terutama masih muda ini, karena penentu agama, bangsa, dan daerah ke depan tergantung anak mudanya. Kalau anak mudanya pada ngaji, insya Allah agama bagus. Tapi kalau anak-anak muda pada main, bahaya ke depannya. Betul nggak? Betul nggak? Yang tua-tua ini bakal meninggal besok. Penggantinya adalah anak-anak Tapi anak-anak muda di pengajian, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus apa? Kita datang ke pengajian itu dalam rangka memperkuat akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita datang ngaji banyak ya, ngilangin kebodohan, silaturahim, tapi minta juga kepada Allah supaya agama akidah ini dijaga, bahkan terus bertambah. Kita bisa bawa wafat menghadap Allah Subhanahu. Sebab orang kalau akidahnya, agamanya bagus, imannya kuat, insya Allah agamanya bagus dan ibadahnya kuat. Orang kuat ibadah bukan karena fisiknya kuat loh. Orang yang dahsyat ibadahnya bukan karena fisiknya kuat. Kadang ada orang yang badannya krempeng, kecil, tapi sembahyangnya kuat, puasanya gagah. Kenapa? Agamanya, akidahnya kuat. Tapi kalau akidahnya, agamanya lemah, gara-gara banyak maksiatnya, sekalipun badannya binaraga, gede, binaraga, telur kampung sehari 7, ya kan, buaya makanannya. Begitu suruh puasa Ramadan, johor udah kagak kuat, ngos-ngosan dia. Betul nggak? Jadi orang kuat ibadah bukan karena fisiknya kuat, tapi ruhaninya kuat, akidahnya kuat di hadapan Allah Subhanahu. Dan orang kalau udah tunduk ke Allah, nih dahsyatnya nih. Orang kalau sudah tunduk ke Allah, apa yang Allah akan munculkan buat dia? Hidupnya full, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu. Jadi ibu, mohon maaf ya, bapak sekalian, hidup itu jangan muluk-muluk. Yang penting Allah liput hidup kita dengan keberkahan. Amin ya robbal. Berkah itu apa Ustaz? Imam Nawawi mengatakan an-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah, meningkat dan nambah. Orang yang hidupnya berkah, nambah umurnya, nambah taatnya, nambah hartanya, nambah sifat dermawana. Itu berarti berkah tuh. Mudah-mudahan kita begitu ya. Amin ya robbal. Orang kalau berkah, sekalipun hidupnya sederhana, insya Allah dia tentrem ngejalaninya karena diliput keberkahan dari Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah nggak berkah, sekalipun kaya, hartanya banyak, rumahnya gede, mobilnya banyak, tapi kalau udah kagak berkah, nggak akan tentrem ngejalanin hidup. Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya Pak, pernah ngelihat nggak orang kaya hidupnya masih gelisah? Ada nggak? Orang kaya masih gelisah ada nggak? Ada. Mungkin wajib zakat yang nggak zakat, jadi punya orang nyumpul di situ. Betul nggak? Sehingga ada orang kaya tapi hidupnya masih gelisah. Ada nggak yang begitu? Miskin tenang ada nggak kira-kira? Miskin tenang ada nggak? Ah, yang benar kalau menjawab. Yang serius kalau menjawab miskin tenang ada, itu bocah mana? Miskin tenang aja nggak ada pikirannya kali dia. Saya mah jarang nemu ya guru ada orang miskin tenang baik. Habis kali pikirannya. Lu bahaya hidup, jangan miskin, nggak boleh. Pusing kalau kata ekonomi lemah, bahaya beneran. Sekalipun Ustaz, Ramadan udah kurang 3 hari, anaknya belum zakat, belum naik salin, baca ayat keder semua. Jamaahnya keder, Ustaznya keder. Dia kan emang gak punya duit pisan, udah mau lebaran pisan, keder semuanya. Ustaznya keder, jamaahnya keder, kagak ada konsentrasi pisan. Dibaca surat apa baik mater. Memang puyeng. Ustaz baca surat Al-Ma'un, kembalinya ujungnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaahnya PA juga lagi. Amin. Enggak ada yang konsen pisan.
Karena ustadznya denger ini jamaahnya amin, ya dia baca surat lagi. Enggak ada konsep bisa. Mau lebaran kalian punya duit, baca lagi surat surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Mungkin parah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Ini ujungnya mana ya? Jamaahnya kesel kan, kagak udah lakum dia baca keder lagi baik lakum dinukum waladhdallin, karena jamaahnya nggak konsen. Amin. Nih si imam gara-gara melihat dengar jamaahnya amin, dia baca surat lagi. Emang imam PA, dia baca surat wal asri masih mater. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Akhirnya jamaahnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya nabi salam alaika. Lah ini kita bukan sembahyang jadi mulut ini. Allah subhanahu. Kuatkan akidah, insya Allah orang kalau ibadahnya gagah penuh berkah dari Allah, sekalipun kehidupannya sederhana, insya Allah tentrem ngejalaninya. Betul. Jadi siapa orang yang hidupnya tentrem, bukan yang hartanya banyak, jabatan tinggi, tapi hidupnya ada dalam tatapan rahmat dan cinta dari Allah subhanahu. Mudah-mudahan kita ditatap selalu dengan rahmat dan cinta Allah serta ridha Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi lagi-lagi gitu, jangan sampai nyari berlebihan hidup. Kadang-kadang ada orang yang gak kuat dikasih harta sama Allah. Waktu lagi susah ngajinya gagah, silaturahimnya gagah, betul gak? Lagi susah, Kemis dijalanin, tahajudnya rajin. Begitu hartanya berlimpah banyak, udah gak jalanin yang tadi banyak orang kayak gitu, betul gak? Ada kayak begitu? Gak kuat ya. Kalau nggak berkah ya Allah, mohon maaf ya Bu, padahal rumahnya gede nggak tentrem. Tahu nggak rumahnya berapa meter? Dia bikin rumah 2000 meter. Pernah ngeliat nggak rumah 2000 meter? Pernah ngeliat nggak? Masya Allah, nyapu mulai jam 6 udah asar. Panjang pinggang pada potek. Rumahnya 2000 meter, wah lega luar biasa. Mobilnya warna-warni, tapi nggak berkah dia. Nggak enak dia, mobilnya warna-warni banyak, akuariumnya nggak tanggung-tanggung ya kan, karena rumahnya 2000 meter, akuariumnya 200 meter. Subhanallah. Pernah lihat nggak? Ikannya hiu, rapuh, lumba-lumba. Wah, orang kaya mah bisa, TV-nya kayak layar tancap 3 biji setiap pojokan, betul nggak? Masa orang kaya, betul. Kamarnya setiap kamar AC-nya 5. Pagi-pagi kampung berjamaah. Tapi kalau nggak berkah, walaupun tempat kayak gitu belum tentu dia enak, betul nggak? Betul nggak? Malah ada tetangganya yang kecil banget rumahnya malah tentrem. Saking kecilnya rumah nih, saking kecilnya nutup kamar mandi pakai kaki sambil senderan dari kamar bisa. Kira-kira itu rumah kandang ayam itu. Mobil nggak punya mobil, ada juga udah gapuk, businya pada basah, nggak punya, jangan punya kendaraan, kecil buat kendaraan, buahnya kecil, ya Allah, TV-nya juga hitam putih, ya Allah, kayak zaman dulu kita, antenanya panci bekas, disangkutin di pohon rambutan, kabelnya sambungan semua, ya Allah, nggak punya, karena rumahnya kecil, akuariumnya juga toples bekas ranggina. Ikannya bentar mancing di situ, tapi dia tetap pulas itu tidurnya. Begitu tidur pulas dari mulai jam 9 bangun subuh. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi pengen hidup, pengen tenang, bukan berlimpah harta, yang penting berliput berkah dari Allah Subhanahu. Pengen berkah, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu. Kita ngaji, bagian kita tunduk kepada Allah Subhanahu. Maka di ngaji itu kita ngaji, belajar dan cari ilmu. Insya penting ilmu itu, Masya Allah.
Teman-teman muda, mohon maaf, jangankan antum sembahyang nggak pakai ilmu bahaya. 4 orang sembahyang goblok semua, imamnya goblok, makmumnya 3 goblok, kagak ada ngerti kisah. Lagi sembahyang asar, lagi tentrem-tentrem di musola jelek, jatuh tikus, juga kaget imam, tikus. Batal nggak? Batal nggak? Batal. Makmum yang ngomong gini, mam, sembahyang ngomong, batal nggak? Batal. Yang tengah lu juga ngomong lagi, batal nggak? Yang sebelah sini ngomong, untung gua kagak ngomong, lah batal semua. Gara-gara goblok berempat-rempat itu. Makanya ngaji, insya jangankan sembahyang, pakai peci nih. Kalau menurut saya Kiai Akmal ini kudu pakai ilmu nih, kudu paham. Kalau kita ceramah kondangan boleh pakai peci kayak gini nih kalau kita ngaji nih, ya kan? Tapi kalau sembahyang nggak boleh, harus pindah kemari nih, sebab ini tidak boleh terhalang dengan apapun. Ini berarti orang ngaji nih, di kondangan ceramah tuh pakai peci nih, ada ilmunya berarti. Sembahyang tuh, kalau kesini dagang berarti. Biasa dagang begini nih, ya biasanya ini mah ya Pak ya. Kalau udah kayak begini kalah main kiu-kiu. Itu gara-gara yang motor. Nggak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kudu ngaji ya, insya. Coba hal kecil doang dah, hal kecil doang saya tanya. Kira-kira mengucap salam wajib apa sunnah? Wajib. Mengucap salam. Makanya memang apa udah habis apa sana ya? Kalau wajib, ada yang wajib, ada yang jawab sunnah. Banyak kan yang kata ngejawab jadi aman kan begitu. Ucap salam itu sunnah, tapi jawabnya enggak semua wajib. Kalau kita ngaji mah ucap salam sunnah, jawabnya 3 ya, 1 wajib, tapi wajib kifayah. Andai ada yang jawab 1, gugur yang lain. Nah, yang kedua haram. Ucap salamnya wajib, jawabnya haram. Loh, kapan itu Ustaz? Lagi sembahyang berjamaah, awalnya takbir, tutup dengan salam. Wajib si imam nutup sholat dengan assalamualaikum warahmatullah. Ucap salam wajib, tapi jawabnya haram. Si makmum kagak boleh jawab. Coba-cobanya makmum jawab, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Imam, sehat? Lebih baik itu sembahyang. Betul nggak? Yang ketiga, ucapnya sunnah, jawabnya kagak perlu. Tuh kalau ngaji tuh, ucapnya sunnah, jawabnya kagak perlu. Kapan itu Ustaz? Saat kita ziarah ke makam orang tua kita. Begitu ziarah, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sunnah. Yang di kuburan kagak perlu jawab. Coba di kuburan nggak jawab, merah kita. Waalaikumsalam, lah ada memetik. Kagak bisa jadi ngaji gitu. Makanya itulah pentingnya ngaji. Ya Allah, masya Allah. Bu, maaf Bu, ini anak muda ngaji nggak gampang. Anak muda apalagi di malam minggu masih pada mangkal dong. Di Pekansari, bener gak? Kadang-kadang cuma 20.000 berdua cukup. Yang penting mah pacaran, bener gak? Ya Allah, Ustadz suuzon nih. Enggak, saya ngelihat Ustadz Kamal, mana orang yang pacaran naik motor laki perempuan, mana yang udah nikah, itu beda naik motornya. Dari mana Ustadz ngelihatnya nih? Kalau yang pacaran biasanya naik motornya begini nih, yang laki di depan bawa motor, yang belakang, yang perempuan di belakang duduknya nyemplak. Nah motornya biasa dimodif, sok depan pendek, sok belakang tinggi. Itu bocah perawan di belakang sampai ngejang begitu. Biasa gitu saat saya perhatiin suka begitu. Itu kalau udah kayak begini, masya Allah, pinggangnya ketara bisa. Bukan pinggangnya doang lihat, sampai tunggir-tunggirnya kelihatan. Nggak mungkin tuh nenek-nenek nyemplak begini, kagak mungkin. Anak muda, masya Allah, mending bagus, burik banyak baut. Ya Allah, itu biasanya masih pacaran tuh. Ya, ke center dari belakang. Saya di belakang naik motor, ya Allah, anak siapa itu burik amat. Saya senterin bedoraka, saya merem nabrak. Akhirnya jalanan merem melek.
menjadi keselamatan. Kadang-kadang ke senter bukan tunggirnya doang, sampai yang dipakai ke senter dari belakang, warnanya pink, mereknya Hello Kitty kalau nggak salah. Ya salah, anak siapa itu mana maksiat di jalanan. Jangan ya, insya. Tapi kalau orang yang udah rumah tangga, gini nih caranya nih. Kalau rumah tangga biasanya yang laki di depan, yang belakang perempuan di belakang, duduknya nyamping. Udah kalau nikah gitu. Dan dia kagak bakalan megang perut, biasanya megang jok. Kenapa dia nggak megang perut? Udah kagak muat, lakinya udah kagak muat. Ntar kalau dia megang perut malah jatuh di jalanan. Rata-rata begitu, Masya. Jagain anak-anak kita ya, insya. Terutama anak-anak ibu yang masih perawan, jagain. Pergaulannya jagain. Yang masih perawan, bukan yang gadis, yang perawan. Yang bukan yang gadis, yang perawan. Emang Ustadz perawan sama gadis beda jauh. Gadis itu bedanya lawannya janda. Ya, gadis lawannya janda. Ustadz kata siapa? Waqala Mansur S. Bidang dutihi. Kau masih gadis atau sudah janda? Gadis itu belum pernah nikah, janda itu udah pernah nikah. Jadi kalau gadis belum pernah nikah, janda udah pernah nikah. Kagak ngomongin perabotan, kagak. Kadang-kadang ada orang belum pernah nikah, gadis, di surat nikahnya gadis, tuh nikahnya. Begitu malam pertama di starter ngempos. Lah ini kagak begitu dikebut nih. Goblok, pentilnya udah copot kayaknya. Itu disebut dengan gadis rasa janda. Kalau perawan beda, hati-hati yang perawan. Jagain. Kalau perawan masih original, masih asli, masih ditutup, segel masih belum dibuka. Sebab perawan dari dua kata. Yang pertama pra, dua wan. Pra itu belum, pra sekolah belum sekolah, betul? Pra itu belum, wan satu. Perawan belum pernah kemasukan angka 1. Jagain pergaulan anak-anak, insya. Mohon maaf Bu, dulu waktu kita kecil orang naik motor perempuan yang belum nikah, aib Bu, bener gak? Zaman kita kecil nih, kalau ada orang boncengan belum nikah, aib bukan? Orang sekarang udah biasa, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagain anak-anak kita ya, insya. Mulai besok ayo semangatin majlis ziyadatul khair sekaligus milad yang ke-7. Malam ini kita saksikan bareng-bareng. Berikutnya arahkan anak-anak kita untuk meramaikan majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini yang dipimpin oleh Ustadz Kamal ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disabarkan semuanya, baik gurunya termasuk pada jamaah dan murid-muridnya, amin ya Rabbal. Bahkan mudah-mudahan nanti majlis ini menjadi majlis besar, percontohan majlis-majlis yang lain, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian seyogianya saya pengen ngomong kalam banyak, tapi ada guru kita sudah sampai ke Kohar. Kebetulan saya mohon maaf Guru Kamal harus pindah ke tempat yang lain, ada acara yang sama begitu, minta redo, jadi langsung turun dari sini. Mohon maaf Kiai Kohar nggak kesana lagi ya, guru-guru nggak kesana lagi, saya langsung jalan ke tempat yang lain. Jadi kalau langsung jalan nggak sempat makan ya Kiai Kamal, nggak sempat makan. Jadi bagaimana aja caranya, ada bagaimana deh ya, terserah dah, udah pada gede ini masa mau diajarin. Ini kodok keras amat tuh kodok. Allah subhanallah. Maafin ya kurangnya, mohon pamit. Ada nallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.